Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mencurah limpahkan beragam kenikmatan. Dari sejak kita bangun tidur sampai tadi kita selesai membaca zikir pagi. Dan sekarang kita lanjutkan dengan thalabul ilmi yang insya Allah akan mengantarkan diri kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bisa masuk surga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Kita masih melanjutkan kembali tentang pembahasan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-19 dalam surat Adz-Dzariyat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, yang artinya adalah dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan ternyata dalam surat yang lain Allah juga memperkuat dengan kalimat yang sama, hanya ada penambahan sedikit. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Itu pada ayat yang pertama. Ayat yang kedua, lis-sa'il wal mahrum, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang ayat ini, maka ada hal penting yang perlu kita pahami bersama. Di dalam Al-Quran terdapat 3 kelompok ayat yang selalu berdampingan, yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau salah satunya pisah, maka itu menunjukkan hal tersebut adalah ada istilahnya pembahasan tertentu. Nah, di dalam Al-Quran ini ada 3 kelompok ayat
yang selalu bersama-sama, nggak pernah dipisahkan. Yang pertama adalah perintah bersyukur kepada Allah senantiasa berdampingan dengan perintah Allah untuk bersyukur pula kepada kedua orang tua. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran, maka kita dapatkan bahwasanya ada perintah bersyukur kepada Allah dilanjutkan kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah perintah untuk taat kepada Allah lalu dilanjutkan untuk taat kepada Rasulullah. Atiullaha wa atiur rasul. Dan yang terakhir adalah perintah untuk sholat yang dikaitkan dengan mengeluarkan zakat. Makanya ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada sekelompok umat Islam yang mereka ketika Rasulullah wafat mengatakan tidak akan mengeluarkan zakat lagi. Mereka sholat, nggak pernah meninggalkan sholat. Bahkan mungkin sholat sunnahnya juga luar biasa. Namun mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Yang pada zaman Rasulullah mereka mengeluarkan zakat. Maka pada saat itulah kemudian Abu Bakar dengan tegas mengatakan, akan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sempat tuh ramai di kalangan sahabat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang hebatnya adalah sahabat utama kedua Umar bin Khattab sempat kontra. Datang kepada Abu Bakar, kemudian bertanya, bukankah mereka masih sholat? Intinya harapan Umar jangan diperangi dulu lah. Ya. Selama mereka sholat jangan diperangi. Namun Abu Bakar dengan tegas, kalau mereka sudah tidak mau mengeluarkan zakat yang mereka wajib untuk mengeluarkan zakat, maka akan aku perangi. Di zaman Rasulullah mereka bayar zakat, maka di zaman sekarang pun harus membayar zakat. Kalau enggak, perangi. Bahkan Umar bin Khattab diucapkan dengan kalimat yang membuat Umar juga iya ya. Jadi apakah kamu jadi penakut wahai Umar? Maka dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab kemudian sadar dan kemudian mendukung Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau ini dipisahkan, maka agama Islam itu tidak akan tegak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada ayat ini. Pada ayat ke-19 dalam surat Az-Zariyat, Allah menjelaskan wa fi amwalihim, dan pada harta mereka. Di sini kita pahami bahwasanya harta yang mereka miliki sebetulnya bukan milik mereka. Karena diperkuat dengan ayat lain yang mengatakan bahwa harta-harta yang dimiliki manusia hakikatnya adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan, yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki itu bukan milik kita, hanya titipan. Jadi jangan merasa memiliki, karena ketika kita merasa memiliki dan kemudian Allah memutuskan untuk diambil, dihilangkan, maka pada saat itu kita akan merasa berat. Tapi kalau kita tanamkan pada diri kita bahwa harta yang kita miliki itu adalah haknya yang diberikan Allah kepada kita. Ya, jadi hak kita yang diberikan Allah untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Maka kita lakukan sesuai dengan arahan Allah terhadap harta-harta yang kita miliki.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa fi amwalihim hakun. Ada bagian-bagian, ada hak-hak bagi siapa? Lisail, bagi orang-orang yang meminta-minta. Jadi dirinci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ma'arij tadi dikatakan hakum ma'lum. Jadi ada harta yang jelas bagiannya. Dalam tafsir dikatakan ma'lum di sini adalah sesuatu yang sudah ada penjabaran tentang hukumnya, yaitu berkaitan dengan zakat. Kadar-kadarnya sudah ditentukan, jumlahnya sudah ditentukan. Maka dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa di harta-harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain yang ada pada diri kita, baik orang tersebut meminta kepada kita maupun mahrum yang tidak meminta-minta. Dalam tafsir Sa'di dikatakan bahwa maksud daripada kalimat wa fi amwalihim hakun ma'lum, di sini ada hakunnya. Wa fi amwalihim hakun adalah fi wajib wal mustahab, yaitu berkaitan dengan harta-harta yang wajib kita keluarkan ataupun yang dianjurkan untuk dikeluarkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kalimat wajib wa mustahab. Ada yang wajib kita keluarkan, yaitu zakatnya, ketika memang kita sudah mendapatkan penghasilan per bulan di atas 6.500.000. Ya. Ini kan standar minimal. Kalau misalkan beras itu harganya 10.000, lalu kemudian dijelaskan dengan jumlah yang ada dari harta keluarga zakat penghasilan, kan itu perhitungannya dengan pertanian. Kalau sudah dapat 650 kg, maka dikeluarkanlah 2,5% dengan menggunakan hitungan zakat mal. Maka berarti kalau misalkan 1 liternya itu 10.000, maka dengan jumlah 650, kalau sudah dapat penghasilan 6,5 juta, sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat. Tergantung beras yang kita makan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Ada kalimat di sini yang menarik, yaitu lisail wal mahrum. Orang-orang yang meminta-minta ataupun orang-orang yang tidak meminta-minta. Banyak penjabaran para ulama tentang kalimat-kalimat ini. Saya ambil di antaranya adalah bahwa memang ada orang-orang yang beriman kepada Allah yang kehidupannya miskin, ya, serba kekurangan ada. Cuma ketika mereka kekurangan, ada yang meminta datang, ada yang tidak meminta. Yang hebat yang mana? Yang hebat tentu orang-orang yang tidak meminta-minta. Karena apa? Dia punya iffah, punya harga diri. Dia punya izzah, dia punya kemuliaan. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih punya kekuatan tenaga, selagi saya bisa berusaha, maka saya akan melakukan kerjaan yang bisa saya lakukan, walaupun mungkin tidak memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Dia tetap berusaha untuk bekerja dengan maksimal dan kemudian menerima apapun yang Allah berikan, walaupun memang secara logika tidak cukup. Namun kan masalah harta itu nggak bisa kita logikakan. Ya. Masalah harta tidak bisa kita logikakan. Kalau kita logikakan nggak akan nyambung otak kita. Bahkan kemudian juga membuat kita kemudian, ya Allah, gimana nih, kayaknya kurang ya Allah. Nah ini dia. Oleh karena itu jangan hitung-hitungan dengan Allah berkaitan dengan masalah harta. Yakinilah bahwa ketika rizki yang kita terima itu halal,
yang kita kerjakan benar, tidak ada di dalamnya kecurangan, tidak ada di dalamnya riswah, sogok menyogok, korupsi dan lain sebagainya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya harta yang dimiliki itu akan mencukupi kehidupannya walaupun secara logika tidak mencukupi. Ini yang perlu kita tanamkan pada jiwa kita, bahwa apapun yang Allah berikan, saya yakin karena saya sudah peroleh dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak melanggar syariat, maka saya yakin harta yang secara logika nggak cukup akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berbicara logika tentang masa rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Karena banyak orang-orang sekarang tuh mikir-mikir, aduh nggak cukup, udahlah Umi kerja lah, udahlah, Masya Allah. Maka kenapa Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, di harta-harta kamu, baik yang kamu sudah wajib untuk mengeluarkan dengan zakatnya ataupun yang tidak wajib dikeluarkannya, itu dianjurkan, keluarkan. Makanya seorang ahli tafsir mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya, baik yang kaya baik yang miskin, untuk melatih diri mengeluarkan harta. Karena apa? Dengan mengeluarkan harta itu akan menghilangkan sifat kekikiran, akan hilang tuh sifat pelit. Coba aja kalau nggak percaya, bapak ibu ya, yang online maupun yang offline punya harta, ditahan-tahan gak mau dikeluarkan, saya yakin lama-lama pada pribadinya itu ada sifat kekikiran dan pelitnya minta ampun. Tapi kalau misalkan kita melatih diri kita mengeluarkan harta tersebut, walaupun kita bukan muzaki, kita keluarkan walaupun jumlahnya kecil, tapi ikhlas karena Allah, kita latih setiap hari, kita keluarkan setiap hari, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan. Lalu ketika kita tidak melakukan, akan merasa kehilangan. Ada perasaan yang kurangnya apa ya? Oh iya, ternyata saya belum infak. Tuh, orang kalau sudah menjadi kebiasaan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih diri kita untuk melakukan perbuatan baik, baik dengan cara yang wajib yaitu zakat, maupun dengan cara yang tidak wajib yaitu sedekah dan infak. Keluarkan, latih.